Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nak Cindy. Silakan duduk, Nak. Oke. Oke. Nak Cindy, ini Cindy dari kelas 11/4 ya? Betul. 11/4 di. Ya, betul Bu. Oke. Tadi belajar apa? Tadi belajar bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Ibu Hidayatullah ya? Iya Bu, Ibu itu Oh, bagaimana pelajarannya, lancar? lancar Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu perbaiki dulu posisi duduknya. Mau duduk seperti apa? Bisa sandar atau mau melantai bisa? Atau begitu, Mi? Sudah bangun Bu. Oke. Nah, apa yang membuat Nak Cindy datang ke ruang BK? Ada apa nih? Begini Bu, saya ada masalah Bu. Saya ingin curhat begitu. Oh, mau curhat. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, Nak Cindy pernah ikut konseling individu sebelumnya atau tidak? Sebelumnya Bu belum pernah Bu. Belum pernah ya? Nah, di sini Ibu sedikit jelaskan, konseling individu itu merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli dari konselor yang dilakukan secara tatap muka dalam rangka menemukan solusi yang tepat untuk mencapai kemandirian hidup si konseli. Nah, apakah Nak Cindy paham konseling individu itu seperti apa? Sudah paham Bu. Oke. Nah, namun pada tahap proses konseling nanti itu Ibu harap Nak Cindy bisa ikut aktif, ikut berpartisipasi dalam menuangkan segala perasaannya agar kita bisa bersama-sama menemukan solusi yang tepat. Bagaimana, Nak? Apakah Nak Cindy setuju? Setuju Bu. Oke. Kemudian di dalam proses konseling nanti itu Nak Cindy tidak perlu takut, karena kita di dalam konseling itu ada namanya kode etik dan asas-asas. Nah, asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi segala informasi, segala segala kondisi atau situasi yang telah Nak Cindy ceritakan di dalam proses konseling kita itu hanya Nak Cindy dan Ibu yang tahu. Jadi Ibu harus pegang kerahasiaan tersebut. Begitupun dengan Nak Cindy. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada dibilang asas kerahasiaan kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi Ibu harap segala sesuatu, apa yang dirasakan oleh Cindy itu Nak Cindy dapat ceritakan dengan Ibu tanpa ada paksaan apapun. Oke, apakah Nak Cindy sudah siap? Insya Allah Bu, sudah siap. Oke, baguslah Nak. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyepakati kontrak waktu dulu. Apakah sudah cukup 45 menit ke depan proses konseling kita? Bagaimana, Nak? Saya rasa 40 menit sudah cukup Bu. Sudah cukup ya, Nak? Oke, tadi kan Nak Cindy bilang mau cerita, ada masalahnya. Nah, bisa Nak Cindy ceritakan secara detail apa masalah yang Nak Cindy alami? Jadi begini Bu, seminggu lalu kan orang tua saya bilang mau pindah ke luar kota karena masalah pekerjaan Bu. Ya. Nah, jadi saya merasa belum siap untuk pindah ke luar kota Bu, karena pasti saya akan otomatis saya juga harus pindah sekolah kan Bu toh. Jadi saya juga harus beradaptasi lagi dengan teman-teman baru saya. Jadi saya merasa takut Bu, begitu. Oke, Ibu paham. Nah, apakah Nak Cindy sudah cerita sama orang tuanya? Sudah Bu, kemarin sudah cerita, tapi katanya ini sudah sangat mendesak Bu karena masalah pekerjaan orang tua saya. Jadi ini Nak Cindy takut ya di lingkungan barunya nanti. Nah, kalau begitu apa yang Nak Cindy inginkan di lingkungan barunya nanti? Yang saya inginkan Bu, saya ingin mendapatkan teman-teman baru saya yang bisa menerima saya baik-baik begitu. Terus guru-guru di sana menyambut saya dengan sangat ramah begitu. Oke. Waktu
waktu Nak Cindy pertama kali masuk di sekolah ini kan Nak Cindy juga belum mengenal teman-temannya. Nah, pada akhirnya kan Nak Cindy juga bisa beradaptasi dengan baik, bisa bergaul dengan temannya. Nah, kira-kira dulu itu apa yang Nak Cindy lakukan sehingga bisa menyesuaikan diri di lingkungan barunya? Dulu itu Bu, saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri saya sama teman-teman saya Bu. Terus saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah relasi pertemanan saya begitu Bu. Oh, nah mungkin Nak Cindy bisa menerapkan hal tersebut di lingkungan sekolah barunya. Bagaimana bisa? Bisa Bu. Oke, sekarang jika Ibu membuat pertanyaan skala dari 1 sampai 5, seberapa ikhlaskah Nak Cindy ikut dengan orang tuanya? Skalanya 2 Bu. Sebelum itu Ibu akan jelaskan ya. Ibu akan membuat pertanyaan skala dari 1 sampai 5, di mana skala 1 itu menunjukkan kondisi terendah atau kondisi di mana kamu sangat tidak ikhlas, dan skala 5 itu kondisi di mana kamu bisa ikhlas, seperti itu. Jadi Nak Cindy berada di posisi mana, di skala mana? Skala 2 Bu, saya masih belum bisa menerima kalau saya harus pindah ke luar kota Bu. Oke, jadi di skala berapa Nak Cindy bisa ikhlas seperti itu? Skala 4 Bu. Kalau skala 4 itu seperti apa ya, kondisi seperti apa? Skala 4 itu saya sudah siap untuk menerima perpindahan orang tua saya Bu, begitu. Oke, Ibu paham. Nah sekarang jadi Nak Cindy nanti ini setelah pulang dari sekolah, Nak Cindy tidur siang dan bermimpi. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Kamu sekarang berada di sekolah baru kamu. Apa yang Nak Cindy rasakan? Saya merasakan bahwa saya akan diterima di sekolah baru saya. Saya akan mendapatkan teman-teman baru yang menerima saya. Kemudian guru-guru di sana sangat ramah. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bu, begitu. Nah, bagaimana caranya Nak Cindy lakukan tersebut di sekolah barunya? Mungkin saya akan mencari informasi dulu Bu tentang sekolah tersebut dan lingkungan di sekolah saya yang nantinya akan saya tuju Bu. Nah, jika Nak Cindy katakan harus beradaptasi di lingkungan barunya, kira-kira apa yang Nak Cindy rencanakan selanjutnya? Rencana saya selanjutnya Bu, saya akan memperkenalkan diri saya Bu. Terus saya akan mencari teman baru saya. Terus saya akan berusaha untuk memperluas lagi pertemanan saya. Kemudian saya juga akan menerima guru-guru saya di sekolah baru saya nantinya. Oke. Nah, sepanjang pengamatannya Ibu, menurut Ibu kamu ini salah satu siswa yang cukup supel, kamu juga aktif di organisasi, kamu juga mudah bersosialisasi dan bergaul dengan teman kamu. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Karena mungkin bukan ini sekolah baru Bu, otomatis saya harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru saya. Jadi saya membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan baru saya, karena lingkungan yang nyaman itu juga akan mempengaruhi mental saya Bu. Gitu. Oke. Seberapa mampukah kamu beradaptasi di lingkungan baru? Jika Ibu membuat pertanyaan skala di antara 1 sampai 5, skala 1 itu menunjukkan kamu belum mampu beradaptasi di lingkungan baru, dan skala 5 itu kamu bisa beradaptasi di lingkungan baru. Kira-kira Nak Cindy berada di posisi mana?
Di skala 3 Bu, Mm-mm. saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru saya. Lalu di skala berapa Nak Cindy bisa beradaptasi di lingkungan barunya? Skala 5 Bu, saya rasa saya di skala 5 itu saya Mhm. sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru saya. Oke, kalau begitu seperti ini. Nak Cindy pernah tidak mendengar atau membaca buku dari Raditya Dika yang berjudul Manusia Setengah Salmon? Pernah tidak? Belum? Belum Bu. Nah, di situ kan dia mengatakan bahwasanya hidup itu adalah perpindahan. Nah, segala macam karakter manusia itu akan kita temui di berbagai perpindahan-perpindahan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, lebih enak mana? Lebih enak mana? Merasa dipaksa oleh kedua orang tuanya atau merasa ikhlas dan harus mengerti kondisi dari kedua orang tuanya? Mungkin saya merasa terpaksa Bu untuk pindah ke luar kota. Jadi untuk saat ini Untuk saat ini Nak Cindy itu merasa dipaksa ya? Ya Bu, untuk saat ini saya merasa terpaksa Bu untuk pindah. Ya, itu kan untuk saat ini. Berarti kedepannya kemungkinan Nak Cindy bisa ubah dong perasaan tersebut. Bagaimana? Bisa Bu, insya Allah. Oke. Nah, lalu ketakutan kamu akan teman kamu dan guru-guru kamu nanti bagaimana di sekolah barunya nanti? Apakah kamu mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut yang membuat kamu khawatir dan tetap fokus menjalani proses pembelajarannya? Mungkin saya akan tetap fokus Bu untuk mengikuti pembelajaran saya Oke. nantinya. Nah, baiklah, sekarang kan Nak Cindy sudah tahu bagaimana beradaptasi di lingkungan baru, bagaimana juga menerima situasi tersebut dengan ikhlas. Nah, sekarang Ibu mau coba Nak Cindy simpulkan apa yang Nak Cindy dapatkan dari hasil proses konseling kita pada pagi hari ini. Baik Bu, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari proses konseling kita pada hari ini Bu, jadi saya harus bisa atau mampu untuk beradaptasi di lingkungan baru saya nantinya. Kemudian saya akan berusaha untuk menerima teman-teman baru saya. Kemudian saya juga harus mampu untuk menerima guru-guru saya juga nantinya Bu. Oke, baiklah, terima kasih ya Nak. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk ikut ke orang tuanya, karena kan kita tidak bisa mengatur pekerjaan orang tua dan itu harus kita ikuti. Nah, kamu tidak perlu khawatir mengenai bagaimana beradaptasi di lingkungan sekolah, karena Ibu yakin kamu mempunyai potensi yang luar biasa. Dilihat dari kamu di sekolah ini aktif, begitupun juga nanti di lingkungan barunya. Nah, mungkin selanjutnya Nak Cindy bisa mencoba untuk cari tahu informasi, mungkin bisa lewat media sosial terkait sekolah-sekolah di sana atau kegiatan ekstrakurikuler di sana seperti apa, supaya Nak Cindy juga tidak terlalu shock culture nanti kalau di sekolah barunya. Oke, paham Nak? Paham Bu. Oke, nah terima kasih saya ucapkan kepada Nak Cindy sudah mau berbagi ceritanya. Ibu harap Nak Cindy bisa mengimplementasikan solusi-solusinya dengan baik supaya masalahnya dapat teratasi ya Nak. Iya, Oke. Terima kasih Nak. Oke, sampai ketemu. Oke, nanti kalau ada masalah lagi atau ada yang perlu diceritakan secara lanjut, silakan datang ya Ibu. Ada kapan saja dan di mana saja, oke? Oh, iya, Oke, Bu. terima kasih Nak. Silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Oke.